Apa sih landasan kamu memilih sebuah buku untuk dibaca? Apakah kamu ingin menantang keyakinan kamu, atau kamu membaca buku karena memang kamu suka bukunya dan kamu pikir akan membuktikan apa yang kamu anggap itu benar? Saya Jason Herlambang dan ini adalah segmen Stoik pakai Q. Oke, jadi di dalam episode ini lagi-lagi saya ingin membicarakan buku gitu ya. Jadi terkadang ketika kita membaca buku, kita itu memilih buku yang kita pikir buku itu adalah benar, atau kita pikir buku itu mengiyakan kebenaran yang sudah kita anggap benar gitu ya. Nah, sebagai pecinta buku baru gitu ya, saya umur 37 tahun dan saya tidak pernah membaca buku sebelumnya. Saya tidak suka membaca buku sebelumnya, tetapi mungkin kamu tahu saya membaca buku karena saya ingin mempelajari lebih dalam tentang stoikisme. Maka saya harus membaca buku lebih lagi untuk mempelajari apa itu stoikisme. Nah, tujuan saya itu. Lalu yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan saran dari Epictetus. Jadi you cannot learn, kata Epictetus, what you are already know, what you think you already know. Jadi you cannot learn what you think you already know. Jadi terkadang ketika kita mempelajari sesuatu gitu ya, membaca buku atau mempelajari sesuatu, kita itu memiliki bias, memiliki kabut penghalang di dalam tujuan kita gitu ya. Itu analoginya gitu ya, kabut penghalang. Jadi kita itu misalkan sudah percaya terhadap sebuah teori, lalu kita memegang teori itu secara teguh, secara kuat gitu ya. Dan karena kita pikir teori itu benar, maka kita merasa ingin belajar hal yang lain. Tetapi ketika kita memilih untuk belajar hal yang lain, lalu dalam hal ini memilih buku untuk mempelajari hal yang lain, kita itu terkadang memilih buku karena kita ingin buku itu mengiyakan kebenaran yang sudah kita percayai. Gitu ya. Jadi kata si A nih, teorinya ini misalkan ini adalah benar. Lalu kita membaca, tuh kan kata dia benar. Tetapi ketika salah satu buku yang kita anggap itu benar, lalu ternyata men-challenge atau meng-counter kebenaran yang kita percayai, kita pikir bahwa buku ini jelek, buku ini salah. Gitu ya. Jadi itu yang menarik. Jadi ada dua bias, kalau kata Adam Grant, yang menghalangi kita untuk mempelajari hal yang baru. Yang pertama adalah confirmation bias. Jadi we see what we expect to see. Jadi kita itu melihat apa yang memang kita tahu kita akan melihat itu gitu. Confirmation bias. Jadi kita memilih buku yang mengiyakan teori yang kita pegang secara teguh itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah desirability bias. Jadi desirability bias ini adalah
bias yang we see what we want to see. Jadi kita membaca buku yang memang nyaman saja, yang kita ingin baca saja, yang sejalan dengan pemikiran kita, sejalan dengan kepercayaan kita. Kayak gitu ya. Lalu ada lagi kata Adam Grant bias yang ketiga, yaitu I'm not bias. Jadi I'm not bias ini adalah bias yang ya kita enggak subjektif kok, kita objektif kok gitu. Kita belajar ini objektif kok gitu. Jadi kita itu berpura-pura tidak bias gitu ya. dan dalam mempelajari sesuatu hal itu harus memiliki keberanian untuk menghilangkan apa yang kita sudah tahu gitu ya. Di dalam stoikisme dicontohkan atau dituliskan oleh Seneca. Seneca itu bilang bahwa kita itu harus memiliki pemikiran yang ambigu, yang memiliki ambiguity. Jadi kita itu harus berusaha, harus bisa mengubah pikiran kita kapan saja. Dan ketika orang lain berbicara A dan sifatnya itu benar, meskipun kebenaran itu berlawanan dengan kebenaran yang kita anggap benar, kita harus mengiyakan kebenaran yang orang lain bicarakan, yang orang lain utarakan. Jadi meskipun Seneca itu adalah seorang stoik, dia itu senang sekali mengquote atau mengkutip pikiran-pikiran dari Epicurus. Epicurus itu adalah penemu atau pendiri sekolah dari Epicurian. Salah satunya adalah kutipan yang paling saya ingat adalah cheerful poverty, kata Epicurus. Ketika kita bahagia, maka itu bukan sebuah kemiskinan. Kita bahagia saja. Gitu ya, cheerful poverty. Kayak gitu ya. Jadi kita harus menghilangkan kepercayaan yang kita anggap benar di dalam pikiran kita ketika kita ingin mempelajari sesuatu. Bahkan dalam perjalanan saya gitu ya, membaca buku di beberapa tahun terakhir ini, terkadang saya merasa bahwa dari satu buku ke buku lain itu harus memiliki mental itu gitu, harus menghilangkan bias itu gitu, karena terkadang si penulisnya pun mengubah pikiran dia gitu dari satu buku ke buku yang lainnya. Bahkan Adam Grant di sini pun dia adalah salah satu bagian dia menyebutkan bahwa di dalam buku sebelumnya dia berbicara hal yang salah gitu ya. Bahkan Ryan Holiday dia membenarkan atau mengkoreksi jawaban yang diberikan pada saat dia menjawab pertanyaan dari audiens pada saat dia memberikan diskursus gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu takut bahwa ada kebenaran lainnya gitu ya. Sampai sekarang pun saya terkadang masih harus mengingatkan diri bahwa oh ini adalah kebenaran baru yang memang harus mengubah kebenaran saya lama gitu ya. Jadi dalam mempelajari satu hal pun gitu ya, dalam mempelajari satu ilmu pun kita harus tetap untuk mengupgrade pikiran kita atau teori-teori yang kita percaya itu benar gitu ya. Yang percaya itu benar. Dan
kebenaran itu tidak selamanya benar. Jadi eh, kita harus menghilangkan bias gitu ya. Eh, itu aja mungkin di dalam episode ini. Saya tidak terlalu eh, mempersiapkan video ini sebenarnya, tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa ya kita itu harus selalu berpikir dan menghilangkan bias-bias itu, menghilangkan kabut-kabut penghalang pikiran kita untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu ya, biar kita itu tidak terperangkap di dalam pemikiran kita sendiri.